Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu berkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, ada dua orang ibu, masing-masing mempunyai seorang bayi. Salah seorang ibu ini bayinya meninggal dunia. Hari berikutnya dua orang ibu berebut bayi dan perkaranya dibawa kepada Raja Salomo. Raja Salomo bertanya kepada seorang ibunya yang sebelah, bagaimana menurut pendapatmu tentang bayi ini? Apakah ibu setuju bayi ini dibelah menjadi dua, yang separuh untukmu, yang separuh untuk ibu satunya? Si ibu ini setuju. Ibu yang sebelahnya menangis meraung-raung, jangan, ini bayiku. Karena Raja Salomo punya pengertian yang baik, punya hikmat dari Allah, maka bayi yang menjadi rebutan ini diserahkan kepada ibu yang menangisinya. Kisah itu melegenda ketika Raja Salomo berkuasa dan terus diceritakan sampai hari ini. Kalau kita yang berakal sehat dan punya hikmat, pasti kita juga kalau dihadapkan pada
perkara itu, bayi itu akan kita serahkan kepada ibu yang menangisinya. Itulah pengertian yang baik, itulah hikmat yang datangnya dari Allah yang dimohon oleh Salomo ketika awal ia berkuasa yang kita dengar dalam bacaan pertama. Yang dimohon Salomo bukan kekayaan, yang dimohon Salomo bukan umur yang panjang atau nyawa musuh, tetapi yang dimohon Salomo kepada Allah adalah pengertian yang baik, hikmat untuk memutuskan perkara-perkara kerajaan. Umat Allah yang terkasih, dalam Injil perumpamaan tentang harta yang terpendam, tentang mutiara yang ditemukan, membantu kita untuk memilih yang sangat berharga dalam hidup kita. Yang berharga itu nilai-nilai kerajaan Allah, yang berharga itu iman kita, keluarga kita, dan seluruh kehidupan kita. Yang berharga itu harus diupayakan dan dilupakan yang lain yang tidak berharga, dikurbankan. Dan untuk menggapai yang berharga itu, yang pertama perlu pengertian yang baik, perlu hikmat, perlu upaya yang sungguh-sungguh. Jangan sampai dalam upaya kita gagal. Kalau kita gagal dalam bisnis atau dalam hidup berkeluarga, tidak ada orang lain yang akan menolong. Kita hanya akan menjadi tontonan. Bahkan mungkin orang lain juga senang ketika kita gagal dalam berkeluarga, ketika kita gagal dalam berupaya. Maka Rasul Paulus tadi menasihati, Allah turut bekerja sampai hari ini. Kita yang dipanggil oleh Allah, ditemani oleh Allah, diberkati oleh Allah untuk mengupayakan nilai-nilai kerajaan Allah. Peristiwa yang sangat berharga atau apa yang kita anggap sangat penting dalam hidup, mari kita upayakan sambil mohon pengertian yang baik, mohon hikmat dari Allah ketika kadangkala kita harus memutuskan peristiwa yang sangat penting, supaya kerugiannya kecil dan tidak merugikan orang lain, lalu keputusannya benar dan baik, berkenan di hati Tuhan. Mengertikah engkau tentang semuanya ini? Dan para murid menjawab, ya, kami mengerti. Pengertian itu bagaikan orang yang mengeluarkan perbendaharaan dalam hidupnya terus-menerus, lalu diberikan dalam peristiwa hidup yang terjadi. Pada akhirnya, kita bagaikan ikan-ikan yang masuk ke dalam jala. Pada akhir zaman nanti, malaikat-malaikat akan memisahkan ikan-ikan ini yang sudah masuk ke dalam jala Tuhan. Ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu, dan ikan yang jahat akan dibuang lalu dibakar ke dalam tungku api. Mari kita menjadi ikan-ikan yang baik dalam perumpamaan, seperti dalam perumpamaan Injil tadi, supaya nanti pada akhir zaman kita tidak dibuang, kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Ingat, Tuhan Maha Baik, Bapa Maha Kasih. Penderitaan dan kesulitan hidup ini disebabkan oleh kesalahan orang lain, juga kekeliruan hidup kita. Kita mohon hikmat, kita mohon kebijaksanaan dan upaya yang sungguh-sungguh.
kita berdiri, kita perbaharui iman kita.